saja Allah itu syahidun. Allah jadi saksi. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Nah, kemudian Nabi disuruh lagi oleh Allah untuk lebih memperjelas misi utama. Apa yang Nabi bawa kepada kamu semua? Apa kehendak Allah mengutus saya untuk berbicara di hadapan Anda semua? Allah katakan, begini Muhammad, bilang saja, uhiya ilayya hadzal Qur'an. Telah diwahyukan kepada saya Quran ini. Nah, ini Quran ini yang diwahyukan kepada saya ini untuk apa? Li'unzirakum bih. Agar saya memperingati kamu dengan Quran ini. Unzir itu kata inzar dalam istilah agama kita dalam bahasa Al-Quran. Inzar artinya peringatan yang di dalamnya membawa ancaman. Itu inzar. Peringatan, perhatian yang di dalamnya terdapat ancaman kalau nasihat itu tidak diterima. Kalau namanya tabsyir artinya itu peringatan, nasihat yang di dalamnya membawa berita gembira. Itu namanya tabsyir. Di Muhammad itu basyiran wa nadhira. Kalau basyira membawa berita gembira kepada siapa yang menyambut, menerima, melaksanakan ajaran ini sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad, maka mereka itu dinamai basyira, yang dalam keadaannya diberikan berita gembira. Tapi kepada orang yang dinasihati lalu kemudian dia menolak dengan segala cara itu namanya inzar, peringatan yang di dalamnya membawa ancaman kalau nasihat peringatan itu tidak diperhatikan. Li'unzirakum bih. Jadi Quran ini adalah inzar, memberikan peringatan supaya kita hati-hati. Quran memberikan peringatan. Itu kata Allah. Nabi disuruh nyatakan itu Muhammad, saya datang menyampaikan Al-Quran kepada kamu. Wa man balaghah, dan kepada orang yang telah sampai Quran itu padanya. Artinya Muhammad semasa hidupnya sudah pasti bahwa dia menyampaikan Quran. Dan Quran ini akan sampai kepada orang lain. Karena memang Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk orang Arab tok saja begitu. Hanya proses perjalanan sejarah membuktikan bahwa yang Allah pilih ialah Muhammad, yang dia itu adalah orang Arab, tinggal di tengah-tengah orang Arab itu. Tapi Quran ini akan sampai kemana-mana. Quran ini akan sampai kepada orang Arab dan orang yang bukan Arab. Memang begitu janji agama, janji Allah kepada Nabi. Sehingga Nabi pun menyampaikan kepada kita semua bahwa agama saya, ajaran saya, Al-Quran ini yang didakwakan oleh Muhammad akan tetap ada di bumi manapun selama bumi itu ada siang dan malamnya. Di bumi yang ada siang dan ada malamnya, pasti Al-Quran itu bisa sampai ke situ. Al-Quran ini membalagh. Saya kasih tahu, kata Nabi, saya kasih tahu, saya menyampaikan nasihat peringatan ini kepada kamu, Quran yang saya sampaikan. Dan kepada orang yang telah sampai Al-Quran itu padanya, itu juga peringatan buat dia.
Jadi bukan hanya untuk orang Arab. Bukan hanya orang Arab. Allah mau supaya dengan itu sampai kepada kita. Dengan keterangan ayat di surah yang lain, Quran ini jelasnya kan berbahasa Arab lah begitu. Bahasa Arab yang kemudian sampai kepada orang yang bukan Arab. Sehingga ratusan dan ribuan ulama Islam yang bukan orang Arab. Kenapa sampai seperti terjadi? Karena Allah memang sudah katakan orang itu akan sampai padanya Quran itu. Yang kedua, supaya timbul pendirian, keyakinan pada diri kita. Supaya kita punya pendirian begini. Bahwa bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa kita. Bahasa kita. Quran itu untuk semua manusia. Sehingga dia dengan bahasa Arab, bagaimanapun banyaknya macam bahasa, bagaimanapun banyaknya bangsa-bangsa di dunia ini yang mempelajari agama ini, itu semua bersatu di dalam bahasa Arab karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Semua bersatu dalam bahasa Arab, sehingga menjadilah satu keadaan yang tidak bisa dipungkiri bahwa penjajah-penjajah sejak di masa dulu itu, sejarah kehidupan manusia dari masa ke masa, terutama di masa penjajah itu, termasuk usahanya itu bagaimana supaya umat Islam ini di bumi mana mayoritas umat Islam itu mereka berusaha bagaimana menanamkan satu ide, pandangan hidup supaya umat ini tidak punya perhatian kepada bahasa Arab. Dengan itu dia bisa dibandingkan dari Al-Quran. Dengan segala cara mereka berusaha bagaimana umat ini bisa merasa tidak apa-apa kalau kita tidak belajar bahasa Arab. Kalau tidak punya perhatian kepada bahasa Arab umpamanya, secara otomatis tidak punya perhatian kepada Al-Quran. Sehingga ya terbuktilah dalam sejarah kita baca contoh di masa yang sudah berlalu tapi tetap menjadi pelajaran bagi kita. Di Turki dulu, di masa pemerintahan Kemal Atatürk itu cara untuk bagaimana supaya Al-Quran ini tidak selalu didengar, hentikan semua orang belajar bahasa Arab. Bagaimana bentuknya? Sampai di masa pemerintahan Kemal Atatürk itu yang pernah menguasai Turki dulu, itu sampai kepada suara azan pun itu tidak boleh dibahasa Arab. Sampai suara azan itu tidak boleh dengan bahasa Arab. Saking begitu mereka punya pengertian bahwa kalau bahasa Arab ini masih saja mau ke masyarakat, maka Al-Quran itu akan tetap menjadi bacaan. Nah, kalau Quran itu menjadi bacaan tetap, pastikan Islam ini akan tetap berjalan. Nah, begitulah yang terjadi. Itulah yang kita baca dalam sejarah kehidupan umat manusia. Nah, jadi kita singkat saja bahwa Quran ini tetap menjadi peringatan kepada orang-orang yang telah sampai padanya dengan segala catatan-catatan, peringatan-peringatan yang kita lihat sendiri penyampaian Allah di dalamnya. Quran
wa man balaghah. Bagaimana supaya Quran ini bisa sampai? Ya dibuatlah aturan-aturan, ide-ide. Sebagai contoh, di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Itu di masa pemerintahan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, mushaf ini disimpan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian setelah Umar pun meninggal, mushaf ini kembali ke Utsman bin Affan, dan di situ sudah mulai diperbanyak naskah-naskah sehingga menjadi istilah mushaful ummah, mushaful imam namanya, atau mushaf Utsmani. Dan itu yang kita baca. Sama dengan cara-cara yang sudah begitu banyak proses yang dilaluinya sejak di zaman Abu Bakar sampai kepada Umar, kepada Utsman, dan itu yang kita baca, dilihat dari aturannya mushaf Utsmani yang sampai kepada kita ini, karena kita tadi bicara balaghah sampai Quran itu ke kita. Kita yang kita baca sekarang ini kan kelihatan itu kan tidak sesuai dengan urutan turunnya ayat. Kita lihat kalau buka mushaf, ini surah Al-Fatihah di permulaan, surah Al-Fatihah di permulaan, lalu menyusul surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Padahal yang jelas kita baca dalam sejarah itu, ayat yang pertama turun ialah kan surah Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mu'das, begitu. Nah, ini Urdul Akhirah, setoran terakhir Jibril. Setoran terakhir hafalan Nabi 30. Inilah mushaf yang kita baca sekarang. Sehingga itu sudah menjadi kesepakatan ulama dunia, menjadi kesepakatan dari para ulama kita. Mushaf Utsmani ini atau mushaf Imam ini, inilah yang kita jaga. Inilah yang sampai kepada kita. Ini yang kita baca. Jadi bukan surah Al-Alaq yang menjadi. Ada sahabat yang lain. Al-Quran itu tidak seperti mushaf yang kita baca, karena dia catat sesuai dengan urutan turunnya ayat yang diterima dari Nabi, sehingga tidak seperti yang kita baca ini. Tapi oleh para pengamat sejarah, para ulama juga sudah melihat, mempelajari, oh ternyata kalau diusut, diperiksa jalan proses, kenapa sampai seperti ini? Kenapa Quran ini yang sampai kepada kita bukan dimulai dengan surah Al-Alaq? Ternyata menurut penelitian sejarah bahwa mushaf yang kita baca sekarang ini yang dimulai dengan surah Al-Fatihah sampai kepada surah terakhir dengan surah An-Nas ini adalah Urdul Akhirah namanya, artinya setoran terakhir, karena Nabi itu menyetor hafalannya kepada Jibril. Sehingga setoran terakhir yang Nabi lakukan kepada Jibril seperti yang kita pegang sekarang ini di mushaf Utsmani ini. Nah, jadi itulah sebagai contoh untuk lebih memahami bahwa Quran ini sampai. Quran nasihat, peringatan, dengan Nabi mengatakan, saya sampaikan Quran ini kepadamu, dan orang yang sampai Quran itu padanya juga menerima nasihat Al-Quran itu. A'innakum la tashhaduna, apakah kamu menyaksikan annama Allahi, bahwasanya bersama Allah alihatan ukhra, ada Tuhan yang lain? Desakan pertanyaan. Pertanyaan ini dari mana? Dari Allah. Allah yang buat pertanyaan, dan Nabi yang disuruh untuk bertanya kepada orang yang menentang Quran. Apakah kamu
Mau menyaksikan bahwa ada Tuhan selain Allah yang menurunkan Quran ini, yang mengajarkan Quran ini, yang sehebat ini. Umpamanya kalau kita bicara ke situ, apakah dengan hebatnya Al-Quran yang begini dibaca dan sampaikan oleh Nabi, apakah masih ada Tuhan yang selain Allah? Dari sisi mana kita bisa berpikir seperti itu? Padahal kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Al-Quran, betul Quran itu bukan ucapan manusia. Dia itu adalah wahyu Allah. Yang dari semua sisinya kita sudah harus berkeyakinan tidak mungkin ada kekuasaan sama dengan kekuasaan yang memberikan Quran kepada Nabi Muhammad. Kul, jawab Muhammad, katakan, la asyhad. Saya tidak mau menjadi saksi. Saya tidak mau menyaksikan bahwa ada Tuhan selain Allah. Nabi disuruh berkata seperti itu. Innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya hanyalah Tuhan yang satu. Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Dan sesungguhnya saya berlepas diri daripada apa yang kau persekutukan. Berlepas diri daripada sesuatu yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Artinya perlakuanmu mempersekutukan Allah. Nabi disuruh berkata, bari'un, saya berlepas diri. Saya tidak tanggung jawab. Kekeliruan, kesalahan, dosa apalagi yang lebih fatal selain daripada Allah. Jadi Allah berbicara dalam ayatnya ini, pertama kepada Nabi supaya lebih mempertegas diri bahwa saya ini Rasul Allah. Dengan bentuk-bentuk pertanyaan seperti itu. Kedua, dengan ayat ini Nabi disuruh untuk lebih menyatakan pendirian, disuruh untuk bertegas, innani bari'um mimma tusyrikun. Saya berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Artinya daripada adanya kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitabah. Orang yang diberikan kepadanya kitab. Ini tersorot lagi kepada Yahudi, ahli kitab. Ya'rifunahu. Mereka mengenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Alladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan diri mereka itu sendiri, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Bagaimana memahami ayat ini? Kita lihat dari sisi periwayatan. Dalam periwayatan artinya dalam riwayat ada disebutkan pernah tokoh-tokoh Quraisy dari Mekah mengirim utusannya kepada pemuka-pemuka Yahudi di Madinah. Itu mengirim utusan ke Madinah. Orang Mekah mengirim utusan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi, ahli kitab. Mengetahui, pada umumnya orang tahu bahwa ada di kalangan orang-orang Yahudi itu banyak orang pintarnya. Banyak orang-orang ilmuwan di situ. Diutus. Pertanyaan nanti bahwa tanya itu, utusan disuruh tanya di sana di Madinah. Karena memang Madinah pada waktu itu memang banyak orang-orang Yahudi memang sudah mengakar di Madinah sebelum Nabi datang. Orang Madinah, orang-orang Yahudi memang luar biasa itu di Madinah. Yang Nasrani itu yang tidak ada, itu di luar-luar sana. Kalau khusus untuk Madinah itu sendiri, sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi hijrah, memang orang Yahudi yang kuat di sana. Pertanyaan yang dibawa
tanya mereka, apakah di dalam kitabmu itu memang ada disebut bahwa akan ada rasul terakhir dengan keterangan-keterangannya sebagaimana yang sudah biasa disebut-sebut itu, bahwa ada nanti rasul yang akan menyampaikan agama begini, disebutlah di wilayah mana, dengan sikapnya, dengan petunjuknya bagaimana, itu ditanya. Tapi dalam sejarah itu mengatakan, utusan ini apakah dia sampai kepada orang Yahudi di Madinah atau tidak? Yang jelas setelah pulang dia berkata kepada orang-orang di Mekah atau kepada orang yang mengutusnya. Katanya begini, ternyata itu pembicaraan tentang adanya Muhammad akan datang menjadi rasul itu tidak ada. Tidak ada di dalam kitabnya ahli kitab itu. Tidak ada itu. Jadi mereka menyampaikan cerita kepada orang Mekah itu bohong. Nah, dalam keadaan seperti ini Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Allah jelaskan kepada Nabi. Nah, persoalan yang mendasar Muhammad begini. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami telah berikan kitab itu Muhammad ya'rifunahu. Dia kenal itu Muhammad. Karena sangat-sangat jelas itu dalam kitab-kitab yang mendahului Al-Quran itu keterangan tentang akan diutusnya Nabi Muhammad itu sudah. Bahkan di sini Tuhan mengatakan kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Nah, jadi maksudnya Muhammad kalau dia berbicara di Mekah ini umpamanya bahwa tidak ada rasul yang akan datang, itu sangat-sangat jauh dari kebenaran. Ahli kitab itu Muhammad, dia tahu itu. Dia tahu bahwa kamu akan diutus oleh Allah. Sebelum Muhammad datang, mereka sudah baca di dalam kitabnya itu. Nah, jadi Tuhan mengatakan alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kalau orang yang merugikan dirinya maka mereka tidak beriman. Kenapa dikata khasiru anfusahum? Karena kalau kita mengingkari kebenaran maka rugi itu kembali pada diri kita. Kalau kebenaran itu sudah terlalu nyata, sudah terbaca sebelum Muhammad datang dan sudah terbukti setelah Muhammad datang, lantas kita masih mau mengelak, itu namanya khasiru anfusahum. Itu namanya merugikan diri sendiri. Kan kita yang tahu akan kedatangannya, kita bisa melihat apa yang dibicarakan di dalam kitab kita. Ternyata betul apa yang dilakukan oleh Muhammad setelah Muhammad dia datang menjadi rasul. Sikap dan perilaku Muhammad tidak salah. Persis seperti apa yang dibicarakan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Fahum la yu'min. Tidak beriman. Nah, jadi itu mengatakan, faman azlamu mimman iftara 'alallahil kadzib. Siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Ini umum. Kezaliman apa lagi? Kalau kita mau mengada-ada, mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak benar, itu sudah terlalu zalim kita hidup. Sangat zalim. Man azlam, siapa lagi yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang yang iftara 'alallahi mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Kita buat keterangan yang kita katakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya, bisa dibayangkan besarnya dosa. Bisa dibayangkan besarnya dosa, resiko dan tanggung jawab beban berat di hadapan Allah. Kalau dalam hidup kita ini kita pernah mengada-adakan sesuatu, kita beratasnamakan Allah, kita jual nama Allah mengatakan ini dari Allah padahal bukan. Berat sekali dalam ada hadis alayya muta'ammidan. Siapa orang yang berdusta dengan sengaja atas nama saya, umpamanya mengatakan ini hadis padahal bukan.
falyatabawwa maq'adahu minar. Hendaklah dia mempersiapkan tempatnya nanti di neraka. Siap-siap masuk neraka. Kalau mau berani berkata bahwa ini hadis Nabi, ini sunnah Nabi, ini perbuatan Nabi yang sungguh bukan Nabi lakukan. Nabi mengatakan falyatabawwa maq'adahu minar. Suruh dia bersiap-siap, siapkan tempatnya karena dia pasti masuk neraka. Begitu ancamannya Nabi. Kalau di ayat ini man azlam, siapa lagi? Artinya tidak ada lagi. Aw kadzdzaba bi ayati, atau memang orang itu mendustakan ayat-ayatku. Innahu la yuflihul. Sungguh tidak berbahagia orang yang zalim. Tidak berbahagia orang yang zalim. Jadi demikian Allah mengingatkan kepada Nabi. Wa yauma yaksuruhum. Ingat, nanti Allah kumpulkan mereka jami'ah. Semua nanti kita akan dikumpul oleh Allah di akhirat. Lalu kalau sudah sampai di sana apa yang terjadi? Kalau kita sampai di akhirat, nanti kita kumpul dulu. Kumpul, semua kumpul di akhirat. Manaqulu lil ladzina asyraku. Kemudian kami, kata Allah, berkata kepada orang-orang musyrik. Tuhan mau berkata kepada orang musyrik. Apa pertanyaan saya kepada orang musyrik di akhirat? Kumpul semua orang musyrik. Aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun? Mana dia sekutu-sekutu saya yang pernah kau anggap-anggap sebagai Tuhan? Wah, berat nih ini. Kita dikumpul, Tuhan angkat pertanyaan. Semua jawab. Orang-orang yang pernah menganggap ada Tuhan selain saya, mana dia itu? Mau ditunjuk yang mana lagi? Mau ketemu di mana lagi? Siapa berani lah, siapa lagi yang berani untuk menunjuk, untuk mengandalkan sesuatu yang pernah kita anggap sebagai Tuhan semasa hidup kita? Jangankan disembah, menganggap lebih baik daripada Allah. Kita ditanya, bagaimana orang yang pernah menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada agama Allah? Coba kau bertanggung jawab. Tahu apa yang kita melakukan lagi? Di ayat yang lain ada yang kalimatnya mengatakan ayyuhum bidzalika za'im. Siapa yang mau menjadi penanggung jawab? Ya, kita hidup harus pintar-pintar melihat dan memperhatikan. Sebab kalau tidak, persoalan kita di akhirat nanti seperti itulah. Setelah orang musyrik dikumpulkan oleh Allah, Tuhan berkata, aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun? Mana sekutuku, mana kongsi-kongsi saya yang pernah kau anggap, yang pernah kau anggap, kau akui bahwa ini juga Tuhan, ini juga disembah, ini juga boleh dibesar-besarkan selain Allah. Nah, Allah berbicara seperti itu karena ini bahagian daripada penyimpangan dan penyelewengan manusia yang hidup di masa Nabi dan di masa sesudah Nabi. Kita kadang-kadang biasa menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Kalau di masa jahiliyah memang mereka sujud kepada berhala. Dia menyembah dengan arti seperti yang kita tahu dalam sejarah. Memang kepada patung, kepada berhala itu mereka menyembah. Tapi kita yang kemudian datang, yang tentu kita tidak terlalu seperti mereka. Kadang karena kita merasa diri lebih pintar lah sedikit, lebih modern lah orang bilang begitu. Akhirnya kita berkata, adalah sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Ada yang lebih baik daripada petunjuk agama Allah. Nah, kita juga bertanya, kalau kita menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada agama Allah, ada sesuatu yang lebih baik daripada petunjuk Allah, ditanya juga kita di akhirat, mana yang kau anggap lebih penting daripada agama? Coba bertanggung jawab. Mana yang kau anggap lebih baik daripada agamaku? Selama hidupmu kau menganggap ada sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Coba tunjukkan bukti. Tanggung jawab. Mana bisa bertanggung jawab? Itu resiko itu.
Jadi Allah berkata, "Tsumma lam takun fitnatuhum." Kemudian tak adalah fitnah mereka illa an qalu, melainkan mereka hanya berkata, "Wallahi rabbina." Demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Kami bukan orang musyrik. Apa maksud Allah? Itu setelah terjadi pertanyaan, akhirnya jadi fitnah lah buat dia. Apa yang dimaksud jadi fitnah di sini ialah menjadi kebohongan lah, menjadi semakin mempersulit diri. Kenapa dikatakan semakin mempersulit diri sampai ada yang menerjemahkan, memahami bahwa yang dimaksud fitnah di sini ialah kemusyrikan tadi. Tak adalah kemusyrikannya, tidak adalah fitnahnya, tidak adalah pemutarbalikan bicaranya. Illa angqalu, melainkan mereka hanya berkata, "Wallahi rabbina," demi Allah Tuhanku, "ma kunna musyrikin." Kami bukan orang musyrik. Kami katanya bukan orang musyrik. Ya, kenapa kau menyembah selain Allah? Kenapa pakai perantara kepada yang selain Allah? Orang dulu ditanya, "Kenapa kamu jadikan perantara?" Jawabannya mereka begini. Katanya Allah itu terlalu hebat. Allah itu terlalu besar sehingga sulit untuk kita langsung menghadap kalau tidak melalui perantara. Itulah fitnah. Jadi katanya kami ini bukan orang musyrik. Dalam keterangan ayatnya lain, kami itu hanya mengambil sebagai perantara untuk dialah yang mendekatkan kami kepada Allah. Karena katanya terlalu besar Allah itu untuk langsung kita menghadap. Allah bilang itulah fitnah. Itulah yang kau lakukan sehingga membuat dirimu itu menjauh dari Allah. Maunya Allah langsung kepada saya. Jangan pakai perantara lagi. Jangan lagi berkata, pakai perantara seperti apa perantara itu? Kita hanya langsung menghadap kepada Allah. Bedakan itu takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita menjauh dari makhluk yang kita takuti. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Saking takutnya kita kepada Allah, maka kita menjadi semakin mendekatkan diri. Itulah perbedaan. Tapi Tuhan mengatakan, itulah namanya fitnah. Itulah persoalan yang terjadi pada mereka. Akhirnya dia berkata, "Ma kunna musyrikin." Kami bukan orang musyrik. Artinya apa? Kami menganggap perbuatan kami ini bukan kemusyrikan. Kalau di ayat yang lain dia berkata, "Kami hanya mengambil perantara supaya itu yang mengantar kami dekat kepada Allah." Nah, itu yang Allah tidak terima. Menyembah saya kenapa harus pakai perantara? Kenapa ketika kau mau dikatakan percaya kepada Allah, kenapa harus pakai perantara lagi untuk mendekatkan dirimu kepada Allah? Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Itu yang berkata, unzur, perhatikan, coba lihat kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka telah berdusta pada dirinya. Apa maksud Allah? Lihatlah kebohongan itu. Lihatlah orang itu kalau memang sudah keliru berfikir sehingga sudah nyata-nyata dia musyrik, masih menganggap dirinya tidak musyrik. Sudah nyata-nyata penyimpangannya, masih menganggap dirinya lurus, masih tetap menganggap dirinya benar. Itu yang Allah kata, unzur, lihat. Coba perhatikan itu. Jadi Tuhan di sini dengan keterangan begini kepada Nabi, kepada kita semua, memang diminta berfikir. Kita memang diminta untuk melihat dengan sejujurnya. Seperti itulah Allah membahasakan keterangannya, agamanya kepada kita. Jika dan Tuhan mengatakan, unzur, coba perhatikan. Bagaimana mereka itu kadzabu ala anfusihim. Mereka berdusta atas dirinya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka, lenyap semua, tidak ada gunanya lagi. Maka yaftarun, apa yang mereka ada-adakan. Artinya begini, setelah semua itu diproses oleh Allah, kita diproses di hadapan Allah, hilang semua yang kita pernah andalkan di dunia. Semua tidak berdaya. Apa yang pernah kita andalkan di dunia lalu kita meninggalkan Allah, itu tidak berdaya di hadapan Allah.
Tidak ada apa-apanya itu semua. Ayat yang senada dengan ini seperti kalau kita baca ayat yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu di akhirat itu tidak ada gunanya lagi kemampuan anak, tidak ada apa-apanya anak. Harta tidak ada apa-apanya kita dengan membawa harta. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Nah, jadi kalau ada sesuatu itu Allah mengatakan dhalla anhum ma kanu yaftarun, akan lenyap, akan hilang, akan terhapus dari orang itu apa yang pernah mereka ada-adakan. Artinya tidak ada hasilnya. Bikin perantara untuk menyembah kepada Allah hilang di akhirat. Tidak ada orang yang berani berkata sayalah yang menjadi sandarannya. Kalau orang di dunia biasa mangka tahu sistem barani kan. Ala kak nyarat tunangan di akhirat kau salih pak dan eko. Roh, ini uji apa kerunin bicara. Ala kak nyarat tunangan di akhirat kau salih ku dan eko. Barani ini jalan nyarat tunangan. Resikonya luar biasa. Bayangkan kita di akhirat semua orang berlarian mencari pendamping, pembela. Orang lari kepada Nabi Adam. Woi, Adam tidak berani. Jangan. Saya punya dosa yang kau tahu. Semua orang satu dunia kenal saya. Saya pernah melanggar dengan Allah. Jangan dekat saya. Kita mencoba-coba siapa tahu dengan Adam. Wahai Adam, kamu ini nenek kita yang cukup punya andalan. Adam bilang jangan. Jangan. Kemana kita ini? Coba kena minum. No, kamu itu punya doa yang makbul lah begitu. No, kamu itu pernah diselamatkan dari begini. No, bilang ya jangan coba anak saya sendiri saya tidak bisa bertanggung. Jangan ke sini. Anak saya sendiri durhaka, mati dalam kekafiran. Jangan dekat saya. Mau kemana? Cari kemana lagi? Coba-cobalah kita ke Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kamu orang yang diselamatkan oleh Ibrahim. Oh jangan. Saya pernah ditegur oleh Allah karena saya pernah minta ampunkan ayahku yang masih musyrik. Ternyata Allah tidak suka. Jadi mau kemana lagi? Coba-coba kita kemana? Nabi Musa, oh jangan. Musa yang pernah langsung diomong oleh Allah sewaktu hidup. Siapa tahu kau bisa kasih keringanan sedikitlah dalam proses akhirat ini. Musa berkata, jangan. Saya juga punya beban ini. Saya juga pernah membunuh manusia semasa hidupku. Nabi Musa kan pernah membunuh orang. Jadi takut. Kemana kita? Coba kita ke Isa. Isa dengan izin Allah engkau lahir menjadi rasul dengan kelebihan-kelebihan yang ada padamu. Wah, Isa jangan. Saya paling berat lagi ini masalah saya ini. Bagaimana kamu minta bantuan untuk saya ringankan di sini? Jangan. Tidak mampu Isa, tidak bisa. Jadi kita mau kemana nanti? Kita coba. Terakhir sekali kita coba kepada Nabi Muhammad. Tapi kita coba ke Muhammad. Ya betul, ada syafaat. Memang Nabi dikata utitu syafaat. Saya yang diberi syafaat. Artinya Nabi memang bisa minta untuk diringankan. Tapi bagaimana Nabi bilang? Tidak semua orang bisa. Kalau di dalam hidupmu kau memang selalu menentang sunnah saya. Selalu meninggalkan ajaran hadis Nabi. Lalu di akhirat minta keringanan. Bagaimana bisa jadi? Dalam hidupmu kita yang seolah-olah menganggap enteng itu. Kalau ada tuntunan agama dari Nabi. Lantas kita nanti mau menghadap di akhirat. Itu persoalan. Betul Nabi berani minta syafaat, tetapi orang-orang tertentu juga tidak semua orang, dan bahkan orang yang memang tidak bisa menerima syafaatnya Nabi di akhirat. Jadi itulah yang dimaksud. Semua hilang. Dhalla anhum ma kanu yaftarun. Semua hilang, tidak ada yang tinggal. Harta, keluarga tidak ada. Apa yang kita minta? Kita sedikit lagi di akhirat karena sudah habis. Tidak ada yang diterima. Satu-satunya permohonan. Ya Allah, pulangkan ke dunia sejenak saja. Untuk apa pulang? Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami mau berbuat yang bukan lagi yang saya pernah kerjakan.
Saya mau coba Tuhan, kembalikan ke dunia. Saya lakukan yang tidak lagi seperti yang saya lakukan selama ini. Mau pulang apa? Pulang beramal. Wah, dunia sudah terhapus. Tidak ada dunia lagi. Mau kembali apa? Dunia sudah dihapuskan. Sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana? Kalau masuk neraka bagaimana? Tuhan bilang, "Ista'u fiha wa la tukallim." Tinggal saja di situ, enggak usah bicara. Macam bicara. Macam-macam kau minta mau pulang ke dunia, mau apa di dunia? Coba kau ingat, alam nu'ammirkum, bukankah saya sudah pernah memberi umur kepadamu? Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Yang dengan umur itu sadar orang yang mau sadar. Wa ja'akumun nadzir, sudah pernah juga ada peringatan ancaman agama kepadamu. Kau tidak tahu berapa kali kau dinasihati di dunia bahayanya dosa. Sudah berapa lama kau dengar dosa itu berbahaya, dosa itu mengancam, tapi kau lakukan. Ya sekarang ihsa'u fiha wala tukallim. Tinggal saja, tidak usah banyak bicara. Jadi kasih begitu orang di akhirat. Habis semua anak semua, tidak ada yang tersisa kecuali hanya penyesalan saja. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita. Kalau memang kesalahan itu telah pernah ada, mudah-mudahan berhenti sampai di situ dan tidak berulang. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.